Halo semuanya, di sini aku mau jelasin ke kalian tutorial cara membuat asesmen penilaian atau soal melalui Google Formulir. Nah, Google Formulir itu adalah salah satu perangkat lunak yang disediakan oleh Google yang berisi mengenai fitur-fitur pembuatan survei, kuis, ataupun tes secara daring yang biasanya sering digunakan di kelas-kelas online. Adapun kelebihan dari Google Formulir itu yang pertama, memiliki fasilitas semua Google Drive. Yang kedua itu mudah untuk berkolaborasi. Yang ketiga tampilannya lebih simpel. Yang keempat tidak perlu mendaftar di akun manapun. Dan yang kelima itu terintegrasi dengan Google Classroom. Adapun kekurangan dari Google Form itu, ketika kita membuat soal matematika, itu tidak bisa menggunakan equation secara langsung. Sebab layanan Google Form belum bisa menggunakan lambang matematika di setiap pembuatan formulirnya. Baik, karena saya sudah menjelaskan apa itu Google Form, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara membuat soal melalui Google Form. Pertama, silakan kalian login ke akun Google kalian terlebih dahulu melalui Google Chrome yang kalian miliki. Jika sudah, silakan kalian cari di menu pencarian website yang bertuliskan akun Google atau Google Akun. Jika sudah, silakan kalian klik di menu baris kedua, website yang bertuliskan login akun Google. Kemudian klik, dan akan muncul tampilan awal seperti ini. Jika sudah muncul tampilan awal seperti ini, perhatikan di bagian pojok kanan atas, terdapat logo titik-titik hitam. Itu merupakan logo dari menu aplikasi akun Google kalian. Silakan kalian klik dan cari Google Formulir. Jika sudah, silakan diklik terlebih dahulu. Nanti akan muncul dashboard atau tampilan awal seperti ini. Karena kita ingin membuat soal melalui Google Form, silakan kita klik formulir kosong yang berlogo tanda tambah di pojok kiri atas. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita buat judul terlebih dahulu. Judul soal yang akan dibuat itu soal pertemuan 1. Di bagian judul kita dapat menambahkan, memiringkan, ataupun menggarisbawahi tulisan yang ingin kita variasikan. Sebagai contoh, saya blok tulisan terlebih dahulu. Karena saya ingin menambahkan, saya klik bagian B. Saya juga ingin memiringkan, akan saya klik di bagian I. Karena saya akan memberikan garis bawah, saya juga klik di bagian U. Selanjutnya, di bagian deskripsi formulir, ini dapat kita isi dengan tujuan dari cara kerja formulir soal saya lebih menarik, maka saya akan menambahkan beberapa gambar di dalam soal melalui Google Form yang akan saya buat. Caranya itu bisa dilihat di bagian kanan, ada menu tambahkan gambar dengan logo seperti ini. Kemudian kita klik terlebih dahulu. Pastikan kita telah mendownload gambar yang kita inginkan melalui website akun Google sebelumnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik menu jelajah di kotak biru bawah. Fungsi dari kotak biru bawah ini akan mengarahkan kita untuk ke file manager gambar yang akan kita animasikan ke dalam Google Formulir yang akan kita buat. Oke, saya sudah menemukan gambarnya. Klik open, tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul. Ini bisa dikosongkan saja, karena saya hanya fokus untuk gambarnya. Tapi kalau teman-teman ingin isi dengan deskripsi penugasan ataupun tulisan yang lain, boleh. Selanjutnya, untuk membuat data siswa, kita tambahkan bagian kotak terlebih dahulu. Sama seperti kita menambahkan gambar tadi, kita perhatikan di bagian kanan, pilih menu tambahkan bagian.
nanti akan muncul bagian kedua. Ini akan diisi secara terpisah. Sama seperti di bagian 1, kotaknya itu ada deskripsi dan judul. Ini bisa kita kosongkan, tapi di sini saya akan mengisi tulisan absensi siswa. Deskripsinya itu yang pertama ada kehadiran, yang kedua ada sakit, yang ketiga ada izin. Kemudian siswa dapat menuliskan namanya, kelas, dan juga absensi kehadiran. Apakah hadir, sakit, ataupun izin, maka klik di bagian ini. Tuliskan hal-hal yang akan kita buat. Seperti contoh yang pertama itu nama siswa. Kita tuliskan nama siswa. Agar siswa dapat mengisi namanya sesuai dengan nama siswa masing-masing, kita pilih di bagian ini, yaitu jawaban singkat. Kemudian kita tambahkan bagian ini melalui menu di bagian kanan, yaitu menu tambahkan pertanyaan dengan logo tambah. Kita kelasnya. Nah, di bagian kelas kita juga sama, dapat mengaturnya dengan jawaban singkat. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan yang akan kita tanyakan. Sebagai contoh itu absensi, keterangan absensi siswa. Keterangan ini, karena kita tadi membuat di deskripsi ada 3 keterangan, maka kita pilih yang bagian pilihan ganda. Tadi di deskripsi ada keterangan hadir, kemudian izin, lalu opsi ketiga itu sakit. Fungsi dari menu pilihan ganda ini agar siswa dapat mengisi salah satu dari keterangan yang sudah kita buat. Kemudian agar siswa dapat mengisi absensi dengan teratur, maka kita edit di bagian wajib isi ini dengan kita hidupkan. Selanjutnya, karena kita sudah mengisi data siswa, saya akan mengarahkan untuk membuat soal latihan. Silakan klik kembali bagian tambahkan bagian, kemudian buat judulnya itu pengerjaan soal. Lalu di bagian deskripsi akan kita tuliskan tujuan atau cara jalan kerjanya soal ini. Contoh, silakan kalian pilih salah satu jawaban yang benar. Lalu kita tambahkan pertanyaan. Nah, di bagian pertanyaan ini kita dapat isi dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan Canva? Nah, jika kalian ingin membuat soal berjenis pilihan ganda, di bagian ini silakan kalian setting pilihan jawabannya itu menggunakan pilihan ganda. Jika kalian ingin membuat soal esai, silakan kalian pilih bagian jawaban singkat. Dan seterusnya. Agar kita dapat mendapatkan link Google Formulir atau Google Form yang akan soal yang sudah kita buat dan untuk kita bagikan ke peserta didik. Jika kalian tidak ingin link Google Formnya terlalu panjang, kita dapat mempersingkat URL-nya. Contoh. Nah, kemudian kita blok dan kita salin. Kita bagikan melalui aplikasi sosial media yang ingin kita bagikan kepada peserta didik. Contohnya itu seperti WhatsApp, grup, LMS, Edmodo, dan lain sebagainya. Baik, itu saja penjelasan tutorial cara membuat soal melalui Google Form yang dapat dilakukan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat menyaksikan.